penampakannya ketika filter ini dikuras. Teman-teman bisa lihat nih airnya. Dan ini kondisi air setelah difilter. Dengan filter sekecil ini bisa menghasilkan air yang sangat jernih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Surya Channel. Oke, kali ini saya mau mengganti media filter. Dari filter ini khusus di mesin cuci. Nih, penampakannya ketika filter ini dikuras. Teman-teman bisa lihat nih airnya sangat kotor tuh, kuning. Ini dibuka, ini ditutup, jadi airnya ke sana, kemudian dari atas turun ke bawah dan mengeluarkan kotorannya. Jadi saya mau bersihkan dulu semua isi dari tabung filter ini. Kita akan bersihkan, kita akan cuci. Kalau ada yang perlu kita ganti medianya. Oke teman-teman, simak terus video ini sampai selesai. Jangan lupa di subscribe. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah dukung channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, ini filternya udah saya lepas dan saya bawa keluar. Kita akan eksekusi. Dan ini penampakannya. Jadi di dalamnya itu seperti ini. Dan ternyata sudah menyusut ya. Sudah menyusut. Jadi ketika air itu naik, media filternya juga akan ikut naik, sehingga tidak terfilter dengan baik. Maka airnya itu akan kotor ya. Jernihnya akan berkurang. Maka dari itu saya akan coba bersihkan media filternya, kemudian akan saya tambahkan supaya lebih padat, supaya hasilnya bisa lebih jernih lagi. Ya, ini akan saya keluarkan. Emang agak susah ya, harus butuh tenaga juga. Dan itu yang keluar ini manganes sepertinya. Dan paling bawah itu pasir malang. Jadi filter ini saya buat dengan menggunakan pipa PVC dengan ukuran 3 in. Berbeda dengan filter-filter yang saya buat dengan menggunakan 4 in. Tapi yang kali ini saya gunakan 3 in. Dan filter ini khusus untuk di mesin cuci. Tapi ternyata hasilnya juga tidak kalah. Ternyata juga jernih ya. Dan ini teman-teman, hasil medianya di dalam terlihat sangat kotor, berlumpur ya. Memang ini filter sudah lama tidak saya kuras. Semenjak saya buat, belum pernah saya kuras seperti ini. Hanya dikuras dengan sistem backwash. Dan ini proses pembersihan busa atau sponnya ya. Jadi kita cuci lagi. Kalau kira-kira masih bisa digunakan, kita gunakan lagi, kita pakai. Kalau nggak bisa ya kita ganti dengan yang baru ya.
Dan ini adalah pasir malang. Nah, kita pisahkan batu-batu yang besar, dicuci berulang-ulang seperti ini sampai bersih. Tuh teman-teman perhatikan, sangat kotor ya. Memang kondisi air di rumah saya ini kurang bagus. Jadi apabila teman-teman di rumahnya mengalami kondisi seperti saya ini yang airnya tidak jernih ya, kurang bagus, solusinya yaitu teman-teman membuat filter air dengan menggunakan bahan pipa PVC, bisa ukuran 4 in, bisa ukuran 3 in. Bahan-bahan medianya juga sangat mudah. Teman-teman bisa lihat tutorial di video saya. Dan jika teman-teman tidak mau repot, bisa order pesan dengan saya, nanti saya akan buatkan. Oke teman-teman, ini nampaknya sudah bersih, sudah jernih ya. Kalau sudah bersih, kita pisahkan di tempat yang lebih kecil. Kemudian setelah ini kita bersihkan manganes dan karbon aktif. Untuk pembersihan manganes dan karbon aktif tidak saya videokan ya, takut terlalu panjang videonya, tapi kurang lebih seperti itu cara membersihkannya. Dan ini adalah tahap menyusun kembali di tabung filter. Seperti biasa, di bagian bawah saya masukkan batu-batu di dasarnya, kemudian di atasnya spon atau busa, kemudian nanti di atas busa itu pasir malang. Teman-teman bisa gunakan juga pasir silika, kalaupun tidak ada pasir bangunan juga tidak masalah. Bagi teman-teman yang masih bertanya di mana tempat beli media filternya, kalau untuk pasir malang ini teman-teman bisa beli di toko-toko akuarium. Biasanya ada pasir malang, pasir silika juga ada. Dan untuk manganes dan karbon aktif, teman-teman silahkan beli online. Harganya murah-murah dan juga banyak yang jual. Oke, untuk selanjutnya di atas pasir seperti biasa, di antara media dimasukkan busa atau spon, hanya sebagai pembatas saja ya teman-teman. Kemudian setelah itu masukkan manganes dan setelah itu paling atas karbon aktif. Jangan lupa setelah dimasukkan media dipadatkan dulu, gunakan tongkat atau apapun untuk memadatkan. Dan ini paling atas itu spon atau busa. Jadi setelah karbon aktif, spon sampai benar-benar padat, dan setelah spon ini
di atasnya kasih batu. Nah, batu ini fungsinya hanya sebagai penahan supaya media filter tidak ikut naik ke atas. Jadi akan ditahan oleh batu itu supaya tetap padat ketika air melewati tabung filter. Kemudian ditutup, jangan lupa dikasih selotip supaya tidak terjadi kebocoran. Oke teman-teman, ini sudah saya pasang kembali media filternya, dan ini saya coba alirkan airnya. Jadi filter ini banyak stop kerannya. Nah, kalau sekarang ini ada proses pencuciannya dulu atau backwash. Jadi air dari toren itu masuk ke filter, kemudian naik ke atas dan turun untuk menurunkan kotoran-kotoran, endapan-endapan yang ada di media filter yang ada di dalam tabung, kemudian keluar lewat bawah. Karena ini baru selesai dicuci filternya, jadi airnya tuh banyak kotoran, jadi akan kita buang dulu. Nanti setelah itu kalau kira-kira sudah bersih, baru kita putar stop kerannya dan kita nyalakan stop kerannya sehingga airnya akan menjadi jernih. Oke teman-teman, coba lihat, airnya sangat jernih ya teman-teman. Walaupun menggunakan filter dengan tabung filter ukuran 3 in bisa menghasilkan air jernih yang siap dipakai untuk mencuci. Oke teman-teman, mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.